dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Nasdem, 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 adil, makmur dan sejahtera. Itulah arah bangsa, masa depan gemilang di Indonesia Jaya. Nasdem, 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 adil, makmur dan sejahtera. Itulah arah bangsa, masa depan gemilang di Indonesia Jaya. Dewan Pengurus Daerah DPD Partai Nasional Demokrat Nasdem Kota Tebing Tinggi melaksanakan konsolidasi internal guna memperkuat struktural partai sekaligus memberikan pendidikan politik bagi para kader, pengurus dan anggota Partai Nasdem Kota Tebing Tinggi. Barangkali setelah pemilu 2019 ya kan sedikit agak kurang ini langkah-langkah strategis dekat dan cepat. Karena itu maka rapat ini akan merumuskan langkah-langkah strategis, memfungsikan peran-peran semua jajaran, termasuk peranan ibu-ibu wanita ini, bagaimana bisa melakukan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan capaian-capaian yang tadi saya sebutkan di atas, menang pemilu Wali Kota Pak Nauki. Jadi semua peranan jajaran ini harus kita gerakkan. Kegiatan yang berlangsung di kantor DPD Partai Nasdem di Jalan D, I Panjaitan Kota Tebing Tinggi Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi pada hari Sabtu tanggal 1 September tahun 2022, Ketua Dewan Pengurus Daerah DPD Partai Nasdem Kota Tebing Tinggi Insinyur Haji Oki Doni Siregar MM, dengan didampingi Henry Rifai selaku Sekretaris dan Sahmenan selaku Bendahara dan para pengurus Partai Nasdem lainnya, menerangkan bahwa kegiatan konsolidasi yang dilakukan bersama Ketua DPD Partai Nasdem Kota Tebing Tinggi, Haji Oki Doni Siregar di kantor DPD Partai Nasdem. Potensial dan loyal terhadap partai ini. Nah, ada aturan-aturan yang nanti akan kami rumuskan dalam rakerda, dan ini harus diloyalitasi oleh seluruh kader. Jadi siapapun nanti kader yang mencalon, selain menulis fakta integritas, kemudian juga akan loyal terhadap partai ini, sehingga DPRD dari Nasdem 2024 tersebut tetap memikirkan partai ini dalam memperjuangkan hak-hak maupun kesejahteraan rakyat Kota Tebing Tinggi, bagaimana cita-cita hadirnya partai ini di negeri ini. Saya kira itu, kawan-kawan wartawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mungkin kami ingin menjelaskan bahwa di dalam konferensi pers, melalui awak media Haji Oki Doni, mengatakan bahwasanya Partai Nasdem membuka peluang dan memberi izin serta ruang yang selebar-lebarnya, melalui gerakan Nasdem memanggil putra-putri terbaik di Kota Tebing Tinggi untuk bergabung di Partai Nasdem ini tanpa mahar, tuturnya. Persiapan pileg dan pilkada ke depan, maka DPP Haji Oki Doni menjelaskan bahwa dirinya selaku Ketua DPD Partai Nasdem Kota Tebing Tinggi, sebagaimana surat keputusan atau SK yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Partai Nasdem Bapak Surya Paloh dan Sekretaris DPP John Plate pada tanggal 15 Juli tahun 2022, yang kemudian diserahkan kepada Ketua DPW Partai Nasdem Sumatera Utara Iskandar dan dipercaya untuk kembali memenangkan Nasdem di Kota Tebing Tinggi. Surat keputusan SK telah kita terima. Ketua DPW Partai Nasdem Sumatera Utara, Sumut juga berpesan bahwa kita harus segera melakukan konsolidasi bersama kader Nasdem untuk bersatu dan menang sehingga nantinya mengantarkan kader menjadi wali kota Tebing Tinggi. Dan ini nomor 410 KPTS garis miring DPP garis datar Nasdem garis miring 7 Romawi garis miring dengan Ketua DPD, saya sendiri, Insinyur Haji Oki Doni Siregar MM, Sekretaris Pak Henry Rifai, kemudian Bendahara Pak Sahmenan. Jadi itulah dia Ketua Sekretaris Bendahara yang sudah ditandatangani dan diberikan juga fotokopi yang sudah dilegalisir. Nah, oleh karenanya, kalau ada polemik saat awak media mempertanyakan mengenai polemik yang berkembang di dalam Partai Nasdem Kota Tebing Tinggi beberapa waktu ini, Haji Oki Doni menjawab, adapun terkait dengan adanya polemik yang terjadi belakangan ini,
Bapak Haji Oki Doni mengakui bahwasanya itu adalah hal yang biasa di dalam dinamika berpolitik. Namun bagaimanapun juga kita bersama dengan para kader saling merangkul agar tidak terpecah belah oleh isu dan polemik yang berkembang. Kita tetap solid untuk membesarkan Nasdem di kota tebing tinggi ini. Menjadi pemenang dan kepala daerah pada pileg dan pilkada yang akan datang. Demikian semalam ketika saya langsung menerima SK ini dari Pak Ketua DPW Partai Nasdem Bapak Iskandar ST, berpesan kepada saya. Di dalam konferensi pers, melalui awak media, Haji Oki Doni mengatakan bahwasanya Partai Nasdem membuka peluang dan memberi izin serta ruang yang selebar-lebarnya melalui gerakan Nasdem memanggil putra-putri terbaik di kota tebing tinggi untuk bergabung di Partai Nasdem ini tanpa mahar, tuturnya. Partai Nasdem demikian juga dengan rekan-rekan pers pada sore hari ini. Jadi harapannya Pak dengan kekuatan yang baru ini, formasi yang baru ini, targetnya di 2024 khusus di kota tebing tinggi, Nasdem ini punya target berapa kursi dan apakah bisa mencalonkan untuk menjadi kepala daerah? Ya, target kita 7 kursi. Target kita 7 kursi dan kita bukan tidak ingin ataupun tidak mau berkoalisi dengan partai lain. Namun target kita bahwa untuk pilkada 2024 pada November 2024 yang akan datang, kita siap mengusung tanpa ada koalisi dari partai lain. Bukan dalam arti kata kita tidak mau berkoalisi, tapi kita siap dengan perahu kita sendiri dengan target yang akan kita capai. Kita mampu untuk mengusung kader Partai Nasdem itu sendiri. Kepada kader-kader Bapak, apa yang mau Bapak sampaikan ini untuk menjelang pilkada 2024 ini? Partai Nasdem dengan restorasi gerakan perubahan, bahwa ingin saya sampaikan dengan kekuasaan lah bahwa perubahan-perubahan menuju ke arah yang lebih baik itu dapat kita wujudkan. Maka oleh karena itu kita akan membuat sebuah lompatan besar perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga saya berharap kepada seluruh kader Partai Nasdem untuk menghilangkan ego pribadi, ego masing-masing, ego harus kita hilangkan. Bagaimana kita bersama berjuang untuk memenangkan Partai Nasdem ini. Apakah ada sejenis sanksi Pak kepada kawan-kawan Nasdem ini apabila tidak mendukung konsep daripada rapat hari ini? Pasti. Dalam setiap organisasi itu ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ada peraturan organisasi yang mesti dipatuhi oleh setiap kader. Ya demikian juga dengan di dalam Partai Nasdem itu sendiri. Kita memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga, demikian juga dengan peraturan organisasi, kemudian keputusan-keputusan yang baik itu dari hasil rakernas, kemudian rakorda dan sebagainya, yang harus dipatuhi oleh setiap kader. Pastilah ketika kita tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada, kita pasti akan ada punishment ataupun yang diberikan kepada setiap kader yang melanggar pada aturan. Apa kegiatan hari ini Pak dilakukan? Kita rapat konsolidasi. Demikian juga dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa mulai tanggal 1 ini Nasdem sudah membuka pendaftaran baca untuk 2024 yang akan datang. Hari ini Nasdem di serentak seluruh Sumatera Utara memanggil putra-putri terbaiknya. Demikian juga dengan DPD Partai Nasdem Kota Tebing Tinggi memanggil putra-putri terbaik Kota Tebing Tinggi untuk mendaftarkan dirinya menjadi bakal calon anggota legislatif 2020-2024 dari Partai Nasdem. Di luar dari Partai Nasdem Pak, boleh mencalonkan diri Pak? Siapa saja? Kita memanggil. Saat ditanya oleh awak media, jika sekiranya Bapak ditunjuk oleh para kader untuk mencalonkan diri menjadi wali kota tebing tinggi, apakah Bapak siap? Beliau menjawab, siap, ucapnya, disertai tepuk tangan para kader dan pengurus Partai Nasdem yang hadir dalam acara konsolidasi tersebut. Kalau memang siap. Harus. Dari kawan-kawan kelihatan bahwa kita memang harus menjadi garda terdepan untuk melakukan. Dari tebing tinggi, Syahrial Effendi Nasution melaporkan.